Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kewarganegaraan OPF. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya, silakan like, komen, dan subscribe channel saya bagi yang merasa ini sangat bermanfaat, dan tinggalkan komen-komen positif untuk memberi saran ataupun memberi nasihat yang membangun untuk saya. Perkenalkan, saya Okteri Putra Fija. Saya berasal dari 1BD4EC Kampus Politeknik Negeri Padang. Saya di sini melakukan presentasi untuk UTS online mata kuliah Kewarganegaraan. Langsung saja, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi saya, yaitu virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 adalah virus menyerang sistem pernapasan. Penyakit infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Apa saja sih aplikasi-aplikasinya dalam Pancasila? Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, peran sila ini berperan sangat penting mengurangi resiko terjangkitnya penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19, yaitu sesuai aturan yang telah dibuat bahwa untuk penganut agama Islam, Ramadan tahun ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk sahur di luar atau sahur on the road atau melakukan buka bersama, dan juga dalam sholat tarawih witir dilakukan di rumah masing-masing dan tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Jadi maksud dari larangan ini bukan untuk melarang manusia untuk melakukan ibadahnya masing-masing, namun ini untuk menjaga kebersamaan kita dalam melawan COVID-19. Selanjutnya, 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui adanya persamaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara dapat mengukuhkan sikap untuk saling menyayangi terhadap seluruh warga negara dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun, dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga menghargai di antara banyaknya perbedaan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya kita harus memiliki moral dan hati nurani sebagai seorang manusia yang adil dan beradab. Jadi, dalam pandemi COVID-19, ini banyak kita temui masyarakat awam yang ingin mengambil untung dalam musibah yang sedang melanda negeri ini. Misalkan kita menemui banyak masyarakat yang menaikkan harga masker, harga sarung tangan, harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dan sering juga kita menemui penimbunan masker dan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat sekarang ini. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki peran yang penting dalam melawan COVID-19, di mana manusia-manusia tersebut harus memiliki rasa tenggang rasa terhadap manusia-manusia lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Penerapan dari sila ketiga Persatuan Indonesia dalam menghadapi pandemi 19 ini yaitu sebagai warga negara kita bersatu dalam bertekad melawan virus corona yang melanda Indonesia sekarang. Seperti tidak menyebarkan berita hoaks, mencemaskan masyarakat. Kemudian kita dapat bersatu untuk memberikan bantuan atau donasi kepada warga masyarakat yang terkena efek dari wabah ini. Seperti menurunnya perekonomian masyarakat yang mendapat gaji harian karena harus berhenti bekerja, sudah seharusnya bagi kita saling membantu masyarakat yang membutuhkan. Di mana maksudnya ini, sila persatuan Indonesia ini adalah sila yang sangat diuji pada saat terjadi masalah atau musibah. Di mana apakah terlihat di situ persatuan antara warga, pemerintah, instansi, dan sebagainya. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila keempat adalah prinsip demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai pendidikan karakter dan juga tata cara kehidupan bangsa. Pemahaman yang dimiliki
Demokrasi ini juga menjunjung kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Pengaplikasiannya dalam COVID-19 yaitu kita dapat mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk melawan COVID-19, seperti tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan juga kebijakan social distancing yang dianjurkan pemerintah saat sekarang ini. Kemudian pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang perekonomiannya di bawah. Jadi dalam hal ini pemerintah harus mengambil kebijakan karena dalam dua sisi pemerintah dan masyarakat sama-sama ditekan. Pemerintah ditekankan untuk menjaga mengecilnya perluasan COVID-19 dan masyarakat harus sebisa mungkin mendapatkan perekonomiannya atau mendapat makan dan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam masalah ini. Jadi di sini kedua belah pihak harus sama-sama memahami dan saling mentoleransikan dalam keadaan masalah tersebut. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diaplikasikan dengan cara membantu sesama, berbagi satu sama lain, banyak juga cara tindakan yang bisa dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai sila kelima. Contohnya adalah yang pertama, membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, membagikan masker dan alat pelindung diri yang lainnya. Yang ketiga, memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga tumbuh rasa sosial yang tinggi yang dapat menguntungkan bangsa, bisa memacu semangat untuk lebih berusaha lagi. Kesimpulannya adalah Pancasila dibuat pada tahun 1945 yang berfungsi sangat fleksibel hingga sekarang dan sampai tujuannya mencakup semua hal. Jadi di sini saya ingin menyampaikan, di sini dijelaskan rasa tolerir, rasa keadilan, rasa persatuan itu yang harus dipersatukan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan itu tak terlepas dari kita seorang manusia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Oktedi Putra. Saya di sini ingin melanjutkan tentang presentasi yang tadi. Presentasi tadi tentang aplikasi Pancasila pada masalah pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Ini merupakan bagian dari materi mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja. Pertama yaitu negara dan konstitusi. Pengertian dan definisi negara berasal dari kata Inggris state, kata Belanda stad, dan kata Prancis etat. Stat dan etat berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Ada beberapa ahli negara yang menjelaskan tentang apa itu definisi negara, yaitu pertama John Locke, yang kedua Max Weber. Dijelaskan di situ adalah negara adalah suatu badan atau organisasi hasil perjanjian dari masyarakat. Dari pengertian Max Weber, negara adalah buku demokrasi, HAM dan masyarakat madani, suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Unsur-unsur dari negara yang pertama adalah penduduk, wilayah, dan pemerintah. Yang penduduk adalah
orang yang berdomisili di daerah tersebut ataupun orang luar, orang asing yang berwisata atau berbisnis di negara tersebut. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah batas teritorial darat, laut, dan udara pada suatu wilayah. Wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Di situ kita tahu bahwa Indonesia berada pada posisi yang strategis dari jalur transportasi dunia. Pemerintah adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang berintikan pada pemberian otonomi kepada daerah tingkat 1 dan kabupaten kota untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam maupun manusia. Lanjut, sifat dari organisasi yang pertama adalah memaksa. Sifat monopoli, yaitu setiap negara menguasai hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Sifat totalitas, semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara. Lanjut, fungsi dari negara. Dalam hal pertahanan, negara melindungi rakyat dan wilayahnya. Dalam hal pengaturan dan ketertiban, negara menciptakan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, negara melakukan eksplorasi SDA maupun SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Yang keempat, dalam keadilan menurut hak dan kewajiban, negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih, dan menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Elemen kekuatan negara. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yaitu kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga negara, nilai budaya masyarakat, serta kondisi kesehatan masyarakat. Yang kedua, teritorial negara. Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara yang terdiri atas darat, laut, udara, letak geografis suatu negara. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam kekuatan negara tergantung pada kondisi alam, material yang terkandung di dalamnya berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan. Yang keempat, kapasitas pertanian dan industri. Sektor pertanian mempengaruhi kekuatan negara karena pertanian kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk. Yang kelima, kekuatan militer dan mobilitasnya. Kekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan suatu negara karena dapat mempertahankan kedaulatan negara. Yang terakhir, elemen kekuatan yang tidak berwujud. Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa, dan sebagainya. Pengertian dan definisi konstitusi. Konstitusi ialah arti dalam bahasa Prancis yaitu membentuk. Berarti pemakai istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda, Grond. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar dan Grondit berarti tanah atau dasar. Yang kedua, definisi konstitusi. Ada 2 tokoh yang menjelaskan apa itu konstitusi. Yang pertama Sri Sumanti, yang kedua L. J. Van Appelbaum. Hakikat dan fungsi konstitusi. Hakikat isi konstitusi UUD.
Pada hakikatnya UUD itu berasal dari 3 hal pokok, yaitu A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang B. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua, fungsi konstitusi. Konstitusi atau UUD menjadi tali pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara dalam kerangka kehidupan negara negara. Konstitusi UUD secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tata aturan pendirian lembaga-lembaga yang permanen, lembaga yang suprastruktur dan infrastruktur. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Sumber hukum dasar yang tertinggi artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi atau UUD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rule of law. Banyak peristiwa pada saat ini yang menjadi dasar perlunya rule of law atau pergerakan hukum. Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan yang besar dalam hal illegal logging atau pencuri kayu dan hasil hutan. Pencurian hasil hutan ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 100 triliun dalam 4 tahun. Mengapa hal ini terjadi? Lemahnya penegakan hukum menjadi jawabannya. Hutan memang dalam wewenang. Pencuri hasil hutan ini juga tidak jera karena hukuman yang ringan atau sulitnya mencari bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi penting. Kasus lain yang menunjukkan penegakan hukum adalah kemauan Pemda DKI dalam rangka membatasi ruang bagi perokok. Peraturan daerah sudah dibuat dan dinyatakan berlaku. Mengapa demikian? Jawabannya juga lemah. Penegakan hukum terbatas, jumlahnya aparat dan koordinasi antara aparat hukum sehingga konter yang tidak menyediakan ruang untuk merokok atau orang yang merokok di tempat umum tidak dapat ditindak. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsipnya salah satunya itu negara Indonesia adalah negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan keadilan segenap warga negara di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Dalam bab 10A tentang HAM memuat 10 pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dari perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang kronologi kasus illegal logging. Sebelumnya saya harap partisipasi teman-teman untuk like dan subscribe channel saya karena apabila ini sangat membangun, ini sangat berharga bagi saya. Ini merupakan sesuatu yang saya butuhkan. Ini merupakan tugas kuliah dari guru saya, dosen saya, Bu Putri Galmasari. Terima kasih Bu Putri atas gemblengnya yang membuat saya memaksa saya untuk melakukan seperti ini. Kronologi kasus illegal logging. Kaban Menteri Kehutanan menyatakan sekarang bukan zaman lagi untuk membela dan menjadi backing para cukong yang melakukan illegal logging. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Kekompakan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memerangi pelaku illegal logging yang sudah merusak hutan Indonesia dan menimbulkan kerugian besar. Menurut aparat penegak hukum, mulai dari jajaran Polda hingga jajaran paling bawah diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada pelaku yang melakukan tindakan illegal logging. Jika aparat penegak hukum yang memberikan tindakan perlindungan yang diberikan pada cukong tersebut dijelaskan Kapus Informasi Hutan Deput Trans Totoka dan kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia ini bukanlah hal yang baru tetapi sudah hal biasa karena illegal logging itu sudah terjadi sejak lama dan hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar dari hutan kita. Dari hasil pencitraan tahun 2000, Kehutanan memantau dari 133 juta kawasan hutan ada sekitar 38,054% atau sekitar 50,7 juta hektar itu sudah tidak berhutan. Sementara yang berhutan tinggal kurang 61,9% atau sekitar 82,6 juta hektar.
Penegak hukum itu tidak hanya polisi yang menangani, tetapi juga harus diikuti oleh sikap penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, illegal logging merupakan masalah bangsa. Illegal logging itu juga merusak moral bangsa. Tambah Transfoto, oleh karena itu kita harus bersatu untuk menangani illegal logging, karena akan berdampak pada sektor lain. Kejahatan kehutanan di Indonesia sudah berkembang, kompleks dan menjurus kepada kejahatan internasional. Oleh karena itu, tidak mudah dipatahkan, maka para pelaku akan dikenakan sanksi pidana, yaitu pasal 87 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan kurungan penjara minimal 10 tahun penjara atau denda sekitar 5 miliar. Bagi para penegak hukum, perlu ada persepsi dan komitmen dalam penegakan hukum yang ada. Menyangkut masalah tata usaha kayu, pada hakikatnya kayu yang bergerak harus dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHA). Pihak berwenang harus menangani masalah ini dengan serius. Illegal logging ini sudah bisa dikategorikan tindakan berterorisme karena terencana dan sangat berbahaya. Pelaksana Harian Ketua MPI Riza Suarga mengatakan, selama 4 tahun terakhir sektor kehutanan terabaikan sehingga didominasi oleh kegiatan ilegal. Sedikitnya 100 triliun rupiah dari praktik illegal logging dan illegal trade, katanya kemarin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih kepada dosen saya, Bu Putri Gemalasari, yang telah memberikan tugas yang saya bilang berat. Makasih, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.